Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal ittifa' wal ifada wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair wa tiqa'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan memulai kitab baru lagi dan dengan ilmu yang sedikit berbeza dari ilmu-ilmu yang biasanya yang saya ajarkan, yaitu kita akan memulai dengan ilmu fikih, kira-kira dengan kitab Matan Muqaddimah Hadramiyah. Matan Muqaddimah Hadramiyah. Makna matan di dalam mustalah ulama mempunyai banyak sekali makna. Akan tetapi makna yang dimaksud dengan kata-kata matan itu maknanya maqalla lafzuhu wa kathura makna. Itu yang namanya apa? Matan. Jadi jangan ditengok kitabnya yang sikit, akan tetapi maknanya, maknanya. Wadah? Bukan lafadznya. Bila-bila ada orang-orang itu lafadznya banyak tapi maknanya sikit. Kita kenal di dalam istilah Melayu ini dengan nama bebel. Bebel itu lafadznya banyak, maknanya satu. Ada? Semua mempunyai satu. Ulama itu tak nak hal-hal semacam itu. Ulama itu semakin mereka alim, mereka akan semakin sikit kalamnya, tapi maknanya banyak. Karena itu semakin tinggi kitabnya, biasanya sikit saja. Kitab fikih paling tinggi itu ada namanya Irsyad, kepunyaan Ibnu Muqri. Siapa? Ibnu Muqri. Itu levelnya lebih tinggi daripada buat live kan? Nih. Siapa ya? Ibnu Muqri. Stand ada gak bila? Hah? Standar mungkin di bawah. Gitu. Syarahnya Fathul Jawad. Al-Irsyad Fathul Jawad itu juga syarah Irsyad. Tengok. Ilmu yang ada di Irsyad itu 2 kali lipat ilmu yang ada di Minhaj. Padahal kalau kita tengok bentuknya lebih kecil daripada para ulama zaman dahulu akan mempunyai sistem seperti itu. Karena itu bukan maknanya Anda baca kitab tebal, saya baca 10 jilid. Bukan maknanya Anda itu alim. Bukan itu. Akan tetapi bagaimana orang yang alim itu, bagaimana Anda boleh merangkum 10 jilid dalam 1 jilid tanpa mengurangi makna yang ada 1 jilid. Karena itu Al-Imam As-Sanusi di dalam kitabnya Ummul Barahin, dia boleh mengembalikan semua akidah yang kita pelajari di dalam lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Tengok, semua sifat 20, sifat rasul, sifat semua tafarih ilmu kalam boleh kembali ke mana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Maknanya kalimat ini bukan kalimat main-main. Yang mana dengan 2 kalimat ini orang boleh mempunyai tiket untuk keluar dari neraka dan boleh untuk merangkum semua akidah dan ilmu kalam. Ada zaman. Ini maaf. Semua akidah dan ilmu kalam. Itulah makna matan. Kemudian matan ini karena dia itu lafadznya sikit. Karena dia itu lafadznya sikit dan maknanya banyak. Bila-bila orang-orang bodoh seperti kita tidak akan bisa untuk melihat apa makna di bawah. Bayangkan, saya bila-bila dulu ketika saya dengan Syekh Said, dengan murid-muridnya Syekh Said belajar Minhajul Baghawi,
In qila fada, in qila kada, fakultullah. Saya sedikit pelik sedikit ini. Apa ini jawaban la saja? La. Apa ini la? Anda tahu kata-kata la itu mungkin disyarih 10 halaman. Hanya apa? La. Tengok. Karena beberapa kalimat itu terlalu dikonvert sampai akhirnya buram. Bukan? Video kalau 1 giga kita convert menjadi 20 mega. Dia akan menjadi buram, tak serono. Karena dia itu buram, diperlukanlah syarah lagi untuk menjelaskan kalimat yang sikit ini. Karena itu matan mempunyai syarah, matan mempunyai syarah. Bila-bila ada beberapa syarah ini yang masih buram, diperlukanlah yang namanya hasyiah. Hasyiah pun bila-bila ada yang masih buram, diperlukanlah yang namanya takrir. Dan tidak ada orang nak baca syarah kecuali hanya beberapa syarah yang saya tengok mu'tamad. Kalau di ilmu kalam di fikih seperti Fathul Mu'in, itu syarah yang mu'tamad. Dia bukan matan, tapi itu syarah dia. Begitu pula syarah Ibn Qasim. Dia bukan matan, akan tetapi syarah untuk ghoyah wa takrir. Ini syarah-syarah yang mu'tamad. Di Minhaj pun yang dibaca untuk mudarosah loh ya, mudarosah hanya Syarhul Mahalli. Dibilang apa namanya? Kanzur Raghibin fi syarhi Minhajit Talibin. Hanya itu saja. Untuk apa namanya? Untuk kelas kita akan hanya membaca matan Muqaddimah Hadramiyah. Matan saja. Dan kita akan menggunakan apa? Syarah Busyral Karim. Syarah? Saya ulangi lagi. Kelas kita ini akan hanya mengkaji matannya saja. Karena waktu yang diberikan Ustadz Fatih ke saya sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Karena itu kita hanya boleh baca. Insya Allah saya akan usahakan kita hatamkan matan Muqaddimah Hadramiyah. Ini sekiranya Anda tidak akan keluar dari daurah ini kecuali minimum Anda sudah pernah hatam Muqaddimah Hadramiyah untuk menjadi basic. Karena kalau Anda paham kitab ini akan boleh menjadi basic untuk kitab apapun yang Anda baca. Dan kitab ini sangat elok sob, dengan Anda kira. Ini kitab di antara kitab yang paling bagus menurut Hadramiyah. Bila-bila saya dulu baca kitab ini sekitar 8 bulan. 1 minggu 4 kali. 1 minggu 4 kali berapa? 8 bulan. Ini Ustadz Fatih berikan saya 1 minggu 1 kali berapa? 4 bulan. Jadi mungkin insya Allah akan saya usahakan, mungkin akan sedikit lebih panjang sedikit, tambah 1 bulan atau 1,5 bulan. Tapi insya Allah 4 bulan ini minimum majority matan akan selesai. Majority matan akan selesai. Karena kitab ini menjadi mata rantai yang sangat penting. Saya tengok untuk thalabatul ilm, terutama untuk level pertama di dalam fikih. Terutama untuk level pertama di dalam fikih. Bahkan kalau kita gabungkan dengan Busyral Karim, ini menjadi sebuah rujukan. Walaupun Anda sudah belajar kitab Minhaj, Anda tidak akan boleh untuk keluar dari Busyral Karim ini. Tapi kalau kita baca Busyral Karim, kita akan memerlukan waktu 5-6 tahun untuk khatam. Karena itu kita cuma baca matannya dan akan saya jelaskan hal-hal yang penting saja dari Busyral Karim. Dan memang itulah wadhifatus syarah. Ada beberapa kitab yang mungkin sesuai untuk mudarosah. Ada untuk mudarosah bainatul thalabah. Ada kitab yang sesuai dan itu hanya kitab mutun yang qawiyah. Macam Busyral Karim, Minhaj, macam Muqaddimah Hadramiyah, Minhaj. Di ilmu kalam macam Syarhun Nasafiyah, Ummul Barohin. Itu adalah syuruh-syuruh yang qawiyah atau matan-matan yang qawiyah. Makna qawiyah maknanya lafadznya sedikit, maknanya banyak. Itu adalah yang namanya kuwah. Di situ. Ada beberapa kitab yang cocok untuk Anda baca saja, tak ya dipelajari. Contohnya makna ada beberapa kitab di fikih Al-Hawi Al-Kabir, Lil Mawardi macam ini. Itu tak cocok, tak sesuai untuk mudarosah. Kenapa? Karena terlalu panjang.
Anda boleh baca di rumah apa? Tuhfatul Muhtaj atau As-Sirajul Wahhaj, An-Najmul Wahhaj 10 jilid. Tak akan selesai kita mudarosah nak selesai bila. Di dalam tafsir pun ada beberapa tafsir yang sesuai untuk mudarosah, macam tafsirul Jalalain. Selesai. Oh, saya nak mudarosah apa? At-Tahrir wa Tanwir li Ibn Ashur. Orang tak akan hadir karena terlalu panjang. Ada beberapa memang seperti itu. Dan kitab Muqaddimah Hadromiyah ini di antara kitab yang sangat selesa untuk mudarosah. Nah, tanya. Dia akan menyebutkan masail-masail yang basithah. Sekiranya ini sesuai untuk mubtadi'in. Sesuai untuk mubtadi'in dan tidak akan terlalu masuk ke dalam khilafiyah. Dan memang belajar tuh macam itu. Bukan level pertama Anda jelaskan seluruh khilafiyat. Ini dalilnya apa, rotnya macam mana, Hanafiyah macam mana, ini bukan fikih. Namanya ada madah yang lebih dalam lagi, namanya al-fiqhul muqarrin. Itu di Aqaf dipelajari 5 semester. Fikih muqarrin ibadat 2, muamalat, munakahat, dan jinayat. Itu semuanya adalah muqarrin. Di Minhaj akan disebutkan semacam itu. Bila-bila masalah ini ada khilaf. Karena memang sudah bukan untuk level mubtadi, ini sudah level advance, mutaqaddimin. Untuk level Muqaddimah Hadromiyah, kita akan hanya menyebutkan masail al-mu'tamadah. Walaysa jami'ul masail, wa innama ru'usul masail. Apa? Ru'usul masail. Di dalam Ahqaf itu ada subjek namanya ru'usul masail. Benar. Maknanya Yaqutun Nafis. Yaqutun Nafis di Ahqaf dibaca 2 semester. 2 semester. Alhamdulillah saya hatam mungkin hanya 3 atau 4 bab yang hatam, bab yang akhir-akhir, bab amah wal itu saja. Akan disebutkan ru'usul masail saja. Yang mana kalau Anda dengar ru'usul masail, Anda faham itu, kitab di atas itu tidak keluar dari itu. Hanya semacam pembentangan saja terhadap apa yang sudah ada di Muqaddimah Hadromiyah. Tak ada yang beza, tak ada yang beza. Beza antara Muqaddimah dan Minhaj hanya pembentangan saja. Pembentangan dari ru'us masail yang ada, itu saja. Tapi inti dari ru'us masail itu ada di Muqaddimah Hadromiyah. Karena itu saya cakap kitab Muqaddimah Hadromiyah ini termasuk halakoh, mata rantai yang sangat penting di dalam silsilah kutubut tadrisiyah di dalam mazhabus Syafi'i. Kenapa? Karena itu saya insist kepada Ustaz Fatih untuk membaca kitab ini. Bukan Umdatus Salik. Umdatus Salik itu dibaca untuk level menengah ke atas. Sebelum Umdatus Salik, Anda harus baca Safinah, Muqaddimah. Bila-bila baca Ibn Qasim, Zubad. Baru Anda baca Umdah. Wah, jadi Umdah ini level terakhir dari level menengah. Setelah itu level ke atas Anda akan baca Fathul Mu'in dan Minhaj. Maknanya sebelum Anda membaca Umdah, harus ada beberapa kitab yang basic. Baru Anda boleh membaca Umdah. Karena Umdah itu adalah masail mukhtasarah dari Minhaj. Masail mukhtasarah dari Minhaj. Karena itu dia mempunyai sedikit level. Levelnya sedikit tinggi. Berbeza dengan Muqaddimah Hadromiyah. Muqaddimah Hadromiyah ini adalah kitab yang basic. Kitab yang basic. Tapi kalau kita boleh paham ini, insya Allah level kita boleh sampai di dalam fikih Syafi'i. Di Malaysia mungkin Anda boleh menjadi orang yang ambil degree. Saya jamin itu. Wallah. Kalau boleh Anda paham matan ya, yakni fahman jayidan. Fahman jayidan. Saya berani untuk bertanding dengan anak-anak kampus. Hanya kalau Anda mempunyai basic apa? Muqaddimah. Saya yakin di dalam mazhab Syafi'i. Karena Anda akan tahu apa itu mazhab Syafi'i. Banyak orang kampus tak tahu apa itu mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena beberapa pensyarah
akan mengajar ibadah fikih Syafi'i. Untuk ibadah yang setengahnya Hanafi. Kitabnya pun bukan kitab manhaji. Kitabnya pun mereka tengok-tengok dari kitab-kitab yang lain mereka kumpulkan jadi. Tapi tak, kita akan membaca kitabnya ulama yang ditulis oleh para ulama. Bukan ulama menyesuaikan dengan level kita, tapi kita menyesuaikan dengan level ulama. Di kampus pensyarah menyesuaikan dengan level Anda. Karena itu di dalam kitab-kitab turos semacam ini akan lebih membantu kita untuk memahami Islam dan lebih menaikkan level kita. Karena engine kita akan dipacu untuk memahami orang-orang yang jauh lebih pandai daripada kita. Kita ini adalah generasi yang tak pandai. Kalau saya tak cakap bodoh, tak pandai. Terlalu banyak WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Kemana-mana selfie. Betul tak salah ya? Kemana-mana selfie. Mungkin di highway pun nak selfie sekejap. Kenapa selfie? Nak apa? Touch and go. Nak buat touch and go. Terus kita ini adalah generasi yang semacam itu. Kemana-mana nak live, kemana-mana nak buat status, kemana-mana nak selfie. Itulah kita punya generasi. Makan pun banyak makan junk food. Kita sudah jarang memasak. Bila-bila KFC, McDonald, apa itu? Bila-bila KFC, McDonald, kita sudah jarang memasak. Hanya banyak MSG, banyak apa? Otak kita sudah pelat sedikit. Itu sebenarnya kita punya generasi. Karena itu membaca kitab seperti ini sedikit demi sedikit mengembalikan level otak kita ke zaman dahulu. Mantap. Karena itu kenapa saya insist untuk membaca Muqaddimah Hadramiyah. Itu adalah sebuah target yang lebih masuk akal. Karena waktu yang sangat sedikit dan tidak kalah pentingnya dari umdah. Walaupun ini cuma ibadah saja. Insya Allah nanti kalau ada daurah-daurah yang lain, kita boleh meneruskan sampai ke level muamalah. Kalau ada yang nak baca muamalah, saya punya video di Jinan TV tentang Yaqutun Nafis, ada bab muamalah sudah sampai Babul Hajar sudah ya. Babul Hajar sudah saya baca. Kita ada beberapa, ada mungkin 9 kelas, masih 9 kelas tentang muamalah. Oke. Kitab Muqaddimah Hadramiyah ini pengarangnya adalah orang yang bernama Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Abdullah bin Abdurrahman Bafadl ini adalah orang Tarim asli. Minimal keluarganya Tarim. Kalau tak silap di dalam ini, dia itu lahirnya, dia tinggal di mana namanya? Adem. Ya. Wulida bitarim. Ya. Mauliduhu wa nash'atuhu wulida rahimahullahu bitarim. Tarim. Kenapa? Karena Bafadl itu adalah keluarga terhormat kita. Ada memang beberapa keluarga ini terhormat. Kalau di Mesir saya tengok macam Jum'ah sama Al-Syakir. Kenapa terhormat? Karena ulamanya banyak. Ulamanya banyak. Di Tarim ada 2 usroh, 2 keluarga yang walaupun dia bukan habaib, tapi habaib macam kalau sekarang angkat topi. Apa cakapnya? Tapi Respect. Kedua keluarga itu apa? Bafadl dan Al-Khatib. 2 ini, Bafadl dan Al-Khatib. Dia termasuk dibilang ini minal masyayikh. Ini minal masyayikh. Karena kenapa? 2 keluarga ini ulamanya banyak. Sampai bila-bila saya tengok di antara sejarahnya Singapura, Al-Khatib ini jadi mufti Singapura. Tengok. Ada mufti sampai sekarang ini mufti Tarim Al-Khatib. Mufti Tarim Al-Khatib. Sebelumnya Bafadl.
Memang macam itu. Bafadul Al-Khatib ini adalah dua keluarga yang banyak ulamanya. Karena itu Habaib macam respect dengan dua keluarga ini. Yang kitabnya yang paling fenomenal ya ini apa? Muqaddimah. Yang dibaca sampai sekarang, bahkan bukan hanya di Hadramut, di luar Hadramut pun dibaca. Bahkan di Tarim, saya tengok Syekh Ali Jum'ah pun atau Syekh Putih ketika ditanyain baca fikih Syafi'i kitab apa? Isyarah ke Muqaddimah Hadramut. Untuk basic. Saya sempat baca tentang ayahnya ini, Abdurrahman Bafadal. Abdullah bin Abdurrahman, dia sendiri. Dulu sempat menjadi mufti Adem, kalau tak silap saya. Sempat menjadi mufti Adem. Ini bukan orang biasa, Abdurrahman Bafadal bukan orang biasa sama sekali. Kitabnya juga yang famous namanya Al-Uqdah Wasilah fi Kitabin Nikah, yang disyarahkan oleh orang namanya Abdullah bin Umar Mahramah, yang dibaca juga di Tarim. Syarahnya dibaca, matanya juga dibaca. Syarahnya dibaca, matanya juga dibaca. Oke. Inilah sedikit tentang Abdullah bin Abdurrahman Bafadal. Kitab Bushrul Karim ini, kitab Muqaddimah Hadramiyah ini juga dinamakan, nama aslinya bukan Muqaddimah Hadramiyah, namanya Masailut Ta'lim. Masailut, tapi famousnya dengan nama Muqaddimah Hadramiyah. Dirubah, tak cakap Masailut Ta'lim, tak yang tahu Masailut Ta'lim itu apa. Tahunya Muqaddimah. Nah, baca apa? Muqaddimah. Muqaddimah Hadramiyah. Apa saya bilang? Dulu Ustaz Abdurrahman pernah menyuruh saya, Ali, ambilkan saya Syarhut Tahrir li Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Saya tanya, ada Syarhut Tahrir, adanya Tahrir Tangkihil Lubab, itu Syarhut Tahrir. Memang macam itu. Ada memang nama-nama yang famousnya macam itu. Famousnya macam, nama aslinya tak famous. Yang famous adalah nama panggungnya. Macam banyak. Orang di Indonesia tak ada kenal dengan saya Habib Ali Bagir, tak ada siapa. Akan kenal dengan nama Ali TE, Tulung Agung, alias Gafti E, Tulung Agung. Macam itu. Ada beberapa orang memang famous seperti kita pun seperti itu. Masailut Ta'lim, saya belajar Masailut Ta'lim, katakan paham. Pahamnya apa? Muqaddimatul Hadramiyah. Nama sama. La musyahata fil istilah. Anda mungkin ada orang ganti Muqaddimah Tarimiyah. Mungkin ada yang Muqaddimah Dawudiyah. Kenapa? Dibaca di akademi. Tak apa-apa, sama. Kita tak kisah pasal nama. Yang penting makna. Yang penting makna. Sebelum kita memulai kitab, ada yang nak tanya dulu. Karena mungkin hari ini kelas hanya pengenalan saja, kita baca Mabadiul Ashrah untuk ilmu fikih. Sekiranya minggu hadapan kita akan mulai di kitab Toharoh, atau mungkin hari ini kita baca sedikit tentang tarikh Toharoh atau macam mana. Tapi untuk kelas hari ini kita baca Mabadi Ashrah dahulu tentang ilmu fikih, tentang ilmu fikih apa, untuk mengenalkan apa itu ilmu fikih. Di Malaysia cakapnya fikah. Apa? Fikah. Nama aslinya fiqh. Saya bilang fikah. Nama banyak. Ada yang cakap fikih, beberapa cakap furu', ilmu furu'. Ada ilmu furu' sama. Namanya saja yang berbeda. Definisi ilmu fikih, tengok. Hadduhu, karena mabadi asyrah itu innal mabadi kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari. Masailu wal ba'du bil ba'dik tafa
wa man daral jami'a hadza syarafa. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini tentang mabadi asyrah untuk ilmu fikih. Mabadi asyrah untuk ilmu fikih. Yang pertama adalah al-haddu. Al-haddu. Apa haddu ilmu fikih? Saya tulis. Haddu ilmu fikih. Haddu ini maknanya ta'rif. Apa? Ta'rif. Ta'rif ini maknanya adalah definisi. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah minal adillah at-tafsiliyah. Ini adalah definisi ilmu fikih. Untuk Anda sebelum Anda belajar ilmu fikih, Anda harus tahu apa itu fikih. Apa itu? Fikih. Apa? Al-ilmu bil ahkam. Yang namanya fikih itu adalah ilmu. Ilmu ini di dalam fikih maknanya bukan hanya ilmu, akan tetapi dzon pun juga masuk. Dzon pun juga masuk. Berbeza dengan yang di ilmu kalam dan ilmu mantik, Ustaz. Fatih. Hanya yakin. Yakin. Di fikih ini tak harus yakin. Subhanallah, itu rahmatnya Allah. Kalau fikih cakap harus yakin, buat penat kita. Kira di sini majazi lah. Nah, Ilmunya majazi. ilmu majazi dia. Dia hanya masuk. Dia boleh. Fikih pun ada yang qot'i, macam sholat 5 waktu wajib itu qot'i. Tidak ada ulama 4 cakap sholat zuhur tak wajib, tak ada. Tak ada sama sekali. Ada beberapa masalah ini qot'i dia ini. Ada dulu di kelas. Saya dulu ketika di Ahqaf, pagi-pagi itu ada namanya Zawiyah Syekh Salim Bafadhal. Apa? Syekh Salim Bafadhal itu ada untuk orang tua-tua. Saya hadir di situ. Saya hadir yang mengajar Mufti Tarim, Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib itu. Syekh Ali Al-Khatib menjelaskan ada khilaf. Ada orang tanya, "Syekh, apakah ada khilaf di mencuri?" Apakah ada yang cakap mencuri itu halal? Ya, tak ada. Kenapa? Karena mencuri ini tak ada yang cakap dia itu halal. Dia mahalul ittifaq. Dia qat'i. Zina tak mungkin ada yang cakap halal. Mencuri, minum arak tak mungkin ada yang cakap halal. Wadih hadi. Tapi ada majority masail fikih dhanni. Karena itu ada khilaf. Makna dhon, saya ini benar tapi mungkin salah. Kemungkinan salah ini lebih kecil daripada benarnya menurut saya. Karena itu ada yang namanya 4 mazhab. Ada yang namanya 4 mazhab. Berbeza dengan yang namanya di akidah. Di akidah yang benar hanya satu, ahli sunnah wal jamaah. Di dalam fikih yang benar itu 4. Yang benar itu 4. Imam 4. Kenapa? Kalau Anda tengok, kenapa ada 4? Maknanya ada tempat untuk khilaf dalam fikih. Karena itu makna ilm di sini adalah dzon. Dzon ini bukan yakin tapi kira. Paham Tuan Zulkifli? Makna dzon di sini adalah kira. Wadih kan? Terus kalau yakin tak apa? Tapi fikih tak harus yakin. Cukup dzon. Kalau bisa dzon, kenapa harus yakin? Tengok. Kalau Allah beri Anda tak yakin, tak kita nak yang penat. Jangan. Sudah, kalau memang sudah dzon, ini sudah dzon. Allah ini beri Anda sebuah keselisaan. Kenapa Anda nak yang yakin? Oke. Al-ilmu bil ahkam. So ini harus yang namanya fikih itu hubungannya dengan hukum. Hubungannya dengan hukum. Dia bukan hubungannya dengan benda. Karena itu salah kalau ada orang yang cakap arak itu haram. Salah. Minum arak yang haram. Oh, ada arak. Haram. Macam itu. Tak ada. Hubungan fikih
dengan hukum. Dengan hukum. Kalau dibilang maudhu'uhu af'alul mukallafin, perbuatan. Bukan benda. Bukan benda. Adalah perbuatan orang-orang. Apa itu? Itulah yang namanya fikih. Hubungannya dengan af'alul mukallafin. Dengan hukum, bukan dengan benda. Arak tidak haram, yang haram adalah minum arak. Apalagi dadah bukan haram, yang haram adalah memakai dadah atau memperjualbelikan dadah. Yang haram jual belinya. Dadah bidatiha tidak ada haram dan halal, kecuali sudah ada urusan dengan af'alul mukallafin di situ. Dipakai, dimakan, dijual. Karena kalau memakai pun saya dengar kedokteran pakai dadah juga kan. Heroin untuk apa? Untuk bius. Wah, al ilmu bidzawat. Kharaja bil ahkam al ilmu bidzawat. Al ahkam syar'iyyah. Apa? Syar'iyyah. Di situ al ilmu bil ahkamish syar'iyyah. Kharaja dengan ahkamu syar'iyyah adalah ahkamul akliyah. Ahkamul akliyah, urusan dimantik. Contohnya al-kulliyah mujabah, tan'akisu juz'iyah mujabah, al-kulliyah mujabah, naqiduha juz'iyah salibah. Itu semuanya adalah ahkamul mantikiyah akliyah. Tidak ada hubungannya di dalam fikih. Anda tidak bisa untuk mempelajari mantik di dalam fikih. Anda tidak bisa mempelajari mantik di dalam Wadah. Anda bisa mempraktekkan mantik di dalam fikih boleh. Tapi Anda mempelajari mantik dari fikih bukan apa? Fuqaha bukan di situ urusannya. Bukan di situ urusan. Begitu pula Anda nak mempelajari fikih di mantik, Anda salah. Karena bukan biasa itu tuh. Kalau kita tengok suatu yang biasa itu, Anda nak belajar economics di kuliah usuluddin, Anda salah. Atau nak belajar usuluddin di kuliah salah. Anda salah tempat, registernya bukan di sini. Registernya salah. Itu tuh biasa macam itu. Itu biasa. Kharaja al ahkam akliyah kal ilmil bi annal wahida iswal isnain. 3 dikali 4 sama dengan 12. Anda tidak belajar di fikih. Ada kuliah namanya kuliah math. Anda belajar di situ. Itu biasa sangat itu. Bukan maknanya kita merendahkan ilmu fikih, tidak. Kita menjelaskan apa hakikat ilmu fikih. Kita membezakan ilmu fikih dengan ilmu-ilmu yang lain. Memang harus seperti itu. Dari sini kita boleh mengetahui seorang fuqaha mempunyai majal tertentu. Dia hubungannya dengan hukum-hukum, bukan dengan akidah. Wah deh, akidah urusannya dengan ilmu kalam, dengan ilmu tauhid, bukan juga dengan cara akad. Cara akad urusannya dengan orang-orang yang akad. Kemudian setelah akad itu ada, fuqaha akan menghukumi akad ini haram atau halal. Macam itu. Cara membuat pesawat terbang urusannya bukan dengan fuqaha. Tak ada urusannya dengan fuqaha, kecuali nanti ada sholat dalam pesawat terbang atau hal-hal semacam itu dengan fuqaha. Tapi cara membuatnya, bagaimana cara navigationnya pilot, itu bukan urusannya dengan, ada cara-cara sendiri. Fuqaha pun tidak boleh dia offside. Tidak boleh dia offside. Sama setiap ulama dalam bidangnya tak boleh offset. Fuqaha tak boleh menghukumi hadis, fuqaha tak boleh yufasil ilmal kalam. Begitu pula mutakalimin tidak boleh cakap dengan khilafiyatul fuqaha. Mutakalimin tidak boleh yusahih wa yudhaif hadis. Saya kira sesuatu yang biasa ini. Di dalam kita punya pekerjaan pun juga macam itu.
dokter gigi tak boleh beri obat untuk penyakit jantung, padahal sama-sama dokter. Itu suatu yang biasa. Masalahnya sekarang ini hal-hal seperti itu adanya offset, hal yang biasa. Akhirnya banyak terjadi LGBT. Siapa yang cakap LGBT itu boleh politik? Apa hubungannya politik dengan af'alul mukallafin? Tengok. Tak ada hubungannya. Halal dan haram hubungannya dengan fuqaha. Itu suatu yang biasa. Ketika batas ini dilewati, akan terjadi sebuah kegaduhan. Akan gaduh. Di banyak negara macam itu. Ketika ada perlewatan dan batas ini banyak dilewati. Zaman kebebasan. Iya. Bebas, memang bebas. Tapi kita sebagai thalabatul ilm kita harus boleh untuk membezakan. Karena saya tahu bila ada hukum ini bercampur dengan politik. Tapi kita sebagai thalabatul ilm kita harus boleh bezakan mana politik, mana hukum. Jangan sekali-kali Anda thalabatul ilm berbicara tentang politik. Anda akan dibully karena Anda tidak tahu politik. Anda mungkin tahu sedikit saja, tapi Anda menjadikan diri Anda macam graduate college politik. Begitu pula politik pun jangan sekali-kali berhubungan dengan fikih, menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Di beberapa negara banyak macam itu. Politik cakap. Saya kira tak ada masalah dalam agama. Apa? Sejak kapan Anda belajar agama? Wallah, ini benar masalah ini. Sejak kapan Anda belajar agama? Benar pun Anda salah. Benar pun Anda salah. Karena benar Anda bukan karena Anda benar. Kebetulan saja ada accident kebenaran. Memang hal-hal semacam itu banyak kalau kita tengok sekarang. Hal semacam itu banyak. Wa na'udzubillah. Saya tahu di dalam, apalagi dekat dengan food di Indonesia dan pilihan raya akan banyak semacam itu. Tapi kita sebagai thalabatul ilm kita harus tetap istiqomah. Terutama di dalam majelis-majelis seperti ini, jangan dihubungkan antara politik dan agama. Agama kita harus bicara tentang agama. Nanti ada panggung lain. Panggung itu dan sudah ada orang yang cakap di panggung itu. Jangan Anda menyibukkan diri Anda untuk di panggung itu. Kenapa? Maqama biwairik fala tusyghil nafsaka bihi. Sudah ada orangnya. Orang yang belajar fikih macam ini mungkin hanya Anda. Dan ini hukumnya fardhu kifayah. Saya punya, kan kalau Anda tengok, semua orang boleh jadi politikus, betul tak? Semua orang boleh jadi politik. Mungkin kawan Anda sering makan di Mama, mungkin high school pun mungkin tak graduate. Kalau tulis di Facebook, macam dia Tun Mahathir. Cakap ini, cakap itu, cakap ini, cakap itu, semua dia komen. Anda tahu kawan Anda ini levelnya macam mana? Betul apa? Anda tahu, saya tahu. Ini pun dulu high school tak habis. Habis pun karena gurunya kasihan dengan dia. Habiskan saja, kasihan. Tapi kalau sudah cakap pasal politik, alamak, macam Donald Trump. Alamah. Padahal hakikatnya dia itu alamah. Bukan alamah tapi alamah. Memang macam itu. Kita sebagai thalabatul ilm kita harus jaga kita punya level. Jangan sampai kita turun ke macam itu. Jangan cakap kecuali apa yang Anda tahu. Karena kalau Anda sudah offset cakap hal yang Anda tak tahu, Anda akan dibully. Anda akan dibully. Lebih baik saya tak tahu ini. Duh, kenapa saya tak tahu ya? Karena Anda manusia. Kalau Anda Allah, Anda akan menjadi Allamul Ghuyub. Selama Anda manusia, Anda akan menjadi Ghayyabul Ulum. Bukan Allamul Ghuyub, tapi Ghayyabul Ulum.
Wah, ini memang hal-hal yang harus kita sadari sebagai manusia. Kita tidak akan bisa untuk menjadi alim di dalam semua ini, tak ada. Karena itu ada sistem takhusus. Ada yang nak usuluddin, ada yang nak fiqh, ada yang nak economics, ada yang nak. Kenapa? Karena kita tahu kita tak akan bisa semuanya. Hanya sedikit dari ulama yang bisa semuanya. Macam Syafi'i itu berbeza level. Engine-nya bukan engine macam kita. Razi, kita ini engine China yang sudah nak rusak sudah. Berbeza dengan para ulama mutaqaddimin. Engine-nya Jepun semua. Jerman, Jepun, Korea. Beza. Imam Syafi'i semua boleh. Ilmu kalam boleh, hadis boleh, semua boleh. Di dalam lughah pun hujah, betul nggak Satwati? Imam Syafi'i hujjatun fil lughah. Maknanya apa? Kalau Imam Syafi'i cakap, makna ini adalah ini, selesai semua. Hujjah, Anda terima tak terima jadi ini. Itu namanya hujjah. Berbeza dengan kita. Kita ini hujjatun fil khata'. Kalau kita cakap benar pasti salah. Kenapa? Karena Anda yang cakap walaupun itu benar. Karena kita yang cakap hujjatun fil khata'. Hujjatun fil khata'. Subhanallah, maksudnya kita punya level. Karena itu kita harus fokus. Sadar diri, kita fokus. Udahlah, tak iya, Anda nak belajar apa? Saya nak belajar Islam. Orang cukup macam orang itu alamah. Hadis dia boleh jawab, tafsir dia boleh jawab, lughah dia boleh jawab, fikih dia boleh jawab, mantik dia boleh jawab. Alamah ini Imam Syafi'i pun mungkin tak selevel dengan dia. Tapi dia semua boleh jawab. Saya cakap. Sedikit malu. Saya siapa? Saya mujtahid mutlak alamah. Anda makna saja nak tengok di kamus, apa itu namanya, yang kamus Indonesia Arab itu, Mahmud Yunus. Tahu kamus Mahmud Yunus yang warna kamus Marbawi. Idrus Marbawi. Anda tengok makna saja di kamus Idrus Marbawi, cakap diri Anda mujtahid. Sikit. Yakni slowly sikit. Subhanallah. Itulah kita punya zaman sekarang. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, al-amaliyah. Syar'iyyah yang amaliyah. Kharaja bil amaliyah, ghairul amaliyah. Contohnya aqaid. Aqaid itu ilmu. Anda mengetahui aqaid, akidah itu Allah itu mausufun bi sifatil qudrah. Ilmu. Hukum wujubul qudrah. Hukum syariah, jelas syariah ada di dalam hukum syariat. Anda wajib untuk mengetahui Allah itu muttasif bi sifatil qudrah, tapi dia bukan amaliyah. Macam mana Anda nak mengamalkan sifatul qudrah ini? Allah bersifat qudrah bukan untuk Anda amalkan, Anda yakini. Berbeza dengan hukum fikih. Apa yang Anda ketahui untuk Anda amalkan. Contohnya sholat. Anda mengetahui hukum fikih kan? Namanya arkanus sholat. Untuk Anda amalkan. Untuk Anda amalkan. Ini al-murad bil amaliyah, al-muta'alliqah bi kaifiyatil amal, yang ada hubungannya dengan cara beramal, beramal. Itulah yang namanya al-amaliyah. Dan al-muktasab. Apa? Al-muktasab. Makna muktasab itu diamik. Hukum ini Anda mengetahui dari mana rukun sholat itu 13. Ada yang cakap 13, ada yang cakap 17. Macam-macam. Anda amik dari mana hukum fikih pasal ini? Itu namanya muktasab. Dari situ kita tahu Allah bukan faqih. Karena ilmu Allah tentang semua ini bukan muktasab. Makna muktasab itu Anda ada usaha, ada effort untuk
amik ilmu ini. Karena itu dalam bahasa Arab kerja itu namanya kasab. Bimana tak tasib, anta kerja apa? Anta kerja apa? Maknanya dulu anda tak punya uang, ada kerja anda uang. Itu yang namanya kasab. Anda mendapatkan sesuatu yang dulu tak anda punya, kemudian anda punya. Begitu pula ilmu fikih, dulu ilmu tentang 13 rukun sholat tak ada, kemudian anda berusaha, kemudian ada. Allah tak macam itu. Allah tahu mundul azal, lamin bidayah, lamin bidayah. Karena itu tidak ada sifat Allah itu fagih. Ada sifat bin asma'il husna, ya fagih, ya mutakalim ilmu kalam ya nih, ya mantiki. Ada macam itu sifat Allah. Tak ada. Karena hal-hal semacam ini muktasab. Maknanya muktasab, belajar. Macam ini belajar. Dulu Anda tak tahu definisi fikih, setelah Anda beritahu Anda jadi taunya Anda definisi fikih ini muktasab. Makna muktasab itu Anda ame. Makna anak ame dulu tak ada, kemudian Anda ame jadi ada. Biasa itu. Di dalam manusia itu biasa. Di dalam Allah tak boleh. Karena menunjukkan Allah itu kurang. Karena Allah tak ada, kemudian ada. Maknanya dulu tak ada pengetahuan fikih, kemudian ada pengetahuan fikih. Berarti kalau kita biasa macam itu. Dulu kita tak belajar mukadimah, kemudian belajar ada Allah macam itu. Dulu Allah tak belajar minhaj, kemudian belajar macam itu. Tak ada macam itu. Allah alimun bi kulli syai'. Alamul ghuyub. Macam kita ghayyabul qulub. Dunia ini. Betul saya Fatih. Dunia Fatih ya. Itu namanya muktasab. Namanya apa? Karena itu dalam Yakut sebenarnya ini kharaja bihi ilmu Allah. Ilmu Allah itu muktasab. Maknanya Allah itu jadi alim bukan karena Allah itu belajar, tak ada. Ya sudah, alimun mundul azal wa tahdil muskilah. Dari qadim Allah itu alim. Apa itu qadim? La bidayata lahu li ilmi. Berbeza dengan kita. Kita itu ilmuna lahu bidayah, jahluna la bidayah. Tak habis-habis kita punya bodoh.